Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, yang mau tanya-tanya silahkan bisa chat di 081 665 8779. Ya, seputar masalah budidaya ikan gabus bisa kita berikan solusi dan jawabannya di sini ya. Dan yang belum dijawab ya mohon maaf ya, agak sabar teman-teman. Saya pasti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke nomor saya. Ya, langsung saja pertanyaan pertama dari Bapak Mukhlis yang ada di Kebumen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mukhlis Pak dari Kebumen. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir ya. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak manfaat dari video Bapak di YouTube, sehingga saya sangat termotivasi untuk usaha ikan gabus ke depannya. Nah, mohon bimbingan Bapak selalu ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan ya. Oke ya. Kepada Mas Mukhlis yang ada di Al-Azhar ya, Al-Azhar Mesir ya. Jadi untuk mendapatkan informasi seputar masalah ikan gabus bisa langsung chat ke nomor saya atau bisa nonton tayangan Dunia Ikan Gabus ya, setiap ada upload videonya di situ ya. Di situ kita sudah membahas masalah-masalah ikan gabus, pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus dan juga teknik-teknik budidaya ikan gabus ya. Dan jikalau ke depan mau mendapatkan informasi lebih detail tentang masalah ikan gabus ya, mungkin bisa langsung datang ke sini juga. Bisa langsung berkonsultasi ya, dan di sini gratis, tidak ada biayanya. Oke pemirsa, itu ya Mas Mukhlis ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Joko di Bojonegoro Pak ya. Selamat pagi Pak ya, saya Joko dari Bojonegoro ya, ada rencana budidaya ikan gabus. Mohon info tentang harga bibit per 1000 ekor, ukuran bibit harga berapa, termasuk ongkos kirimnya ke Bojonegoro, dan minimal order yang bisa dipesan ya. Baik Pak Joko yang ada di Bojonegoro, untuk harga bibit per ekornya Rp1.000, kemudian untuk ongkos kirim ke Bojonegoro Rp150.000 ya. Kemudian per 1000-nya berarti kalau per 1000 ya 1 juta ya Pak ya, 1 juta. Oke, berikutnya lanjut pertanyaan kepada Bapak Dwi Purnomo yang ada di Palembang. Saya sering lihat nonton video Bapak di YouTube tentang budidaya ikan gabus. Saya mau tanya Pak, apakah ikan cana maru juga bisa dipijakan seperti cana striata, seperti yang Bapak contohkan di YouTube? Atau kalau tidak bisa, boleh kasih tahu cara memijahkannya bagaimana Pak? Semua jenis cana striata, cana marulius, cana micropeltes, kemudian ada giant cana, kemudian ada cana oranti, dan lain-lain jenis cana itu semua bisa dipijahkan. Karena memang di awal budidaya saya sudah memijahkan kurang lebih 10 spesies ikan gabus. Jadi saya sudah bisa membuktikan memang bisa dipijahkan ya. Masalah medianya nanti sama antara jenis cana striata dan jenis cana yang lain itu sama, cara memijahkannya pun sama ya. Hanya karena memang bentuk ikannya ada yang beda, ada yang besar, ada yang kecil, memang media untuk pemijahan itu berbeda-beda ya. Oke ya pemirsa, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Ulun ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mau nanya bagaimana cara pemberian pakan anakan ikan gabus dari tangkapan rawa ya. Kasih pelet enggak mau Pak, terima kasih jawabannya Pak. Jadi kalau ikan gabus yang kita barusan dapatkan dari alam, misalnya baru nyerok nih dari persawahan gitu kan, itu memang untuk pemberian pakan kita harus menggunakan makanan-makanan alami. Contoh misalkan menggunakan kutu air ataupun menggunakan cacing sutra. Jadi kalau barusan nangkap dari rawa-rawa, itu memang harus menyesuaikan dengan keadaan saat di alam itu. Jadi kita harus menyesuaikan makanan-makanan yang diberikan adalah makanan-makanan hidup. Jadi kalau dapat kemudian langsung diberi makan pelet, biasanya nggak mau makan ya. Nah, nanti setelah berjalan 1 minggu 10 hari, setelah diberi makan daging atau pelet kutu air maupun cacing sutra tadi, baru nanti diberi makan pelet ya Pak ya.
Oke, berikutnya Bapak Freddy yang ada di Rejang Lebong ya, Bengkulu. Ya, saya sudah nonton video Bapak, ya, saya sudah nonton, punya rencana mau belajar budidaya ikan gabus ya. Kalau boleh saya beli sedikit dulu Pak, sekitar 200 ekor Pak. Ya. Nah, untuk bibit Pak, karena memang sekarang ini masih dalam masa pandemi, kita masih belum bisa untuk mengirim bibit ke wilayah Bapak ya di Bengkulu sana, karena memang terkait masalah transportasi ya, kita menggunakan transportasi udara dan disitu masih transit ya, tidak langsung ke sana. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Suhendar yang ada di Subang. Pak, gimana Pak cara mencegah ikan gabus agar tidak saling memangsa? Karena ikan gabus saya setiap hari ada saja yang mati 2-3 ekor. Padahal saya rutin ngasih makan 4 kali sehari. Mohon penjelasannya, terima kasih ya. Untuk Bapak Suhendar ya, kalau ikan gabus yang mereka saling serang atau saling memangsa, kembali lagi kepada ikannya. Ikannya kemarin menggunakan ikan budidaya dari alam ataupun ikan budidaya dari hasil pakan pelet. Kalau memang ikan itu didapat dari perairan umum, ikan-ikan liar, memang kita harus menyesuaikan. Pakan itu jangan sampai kurang untuk khususnya pakan berupa hewan hidup seperti ikan. Ya, kalau itu menggunakan pelet, itu tetap diberikan makanan secara rutin, jangan sampai kurang, sehari bisa 4-5 kali. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Denny yang ada di Cirebon. Sebelumnya saya mau tanya tentang dunia ikan gabus. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Bapak Suwandi di YouTube, dan saya selalu mengikuti channel Bapak. Kira-kira luas kolam panjang terpal 3 meter, lebar 1 meter, itu diisi berapa ratus ribu tebar ikan gabusnya dengan kedalaman 1 meter. Dan berapa ekor harga bibit ikan gabus ya? Di Bapak tersedia enggak bibit ikan gabusnya? Insya Allah saya mau pesan. Pertama, untuk masalah ukuran kolam, itu kita per meter kubik kolam air itu diisi 200 ekor. Misalkan di sini kolamnya ukuran berapa tadi? Ukuran 3 kali 1 berarti 3 meter kali 200, berarti isinya di situ adalah 600 ekor. Ya, kemudian bibit kita menyediakan, ya mau pesen boleh, nanti bisa dikirim ya menggunakan jasa kereta api ya. Jadi kalau di Cirebon sana nanti Bapak ngambil ikannya di stasiun Parujakan Cirebon. Ya Pak, oke, itu pertanyaan dari Bapak Denny yang ada di Cirebon Timur. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Rudi ya. Ya, Bapak Rudi yang ada di Yogyakarta sendiri ya, dari Yogyakarta. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan Bapak Rudi yang ada di Yogyakarta. Nah, pertanyaan seperti ini pemirsa. Untuk menghitung Pak rasio pakan yang dihabiskan untuk ikan gabus per 1000 ekor itu habisnya berapa, rasio pakannya habisnya berapa, nanti untuk per 1000 ekor berapa kita mendapatkan hasil panen. Ya, itu pertanyaan dari Bapak Rudi ya. Nah, untuk ikan gabus sendiri itu perhitungan pakan, rasio pakan yang kita keluarkan untuk per 1000 ekor ikan gabus itu bisa menghabiskan pakan 150 kilo. Jadi kalau misalkan rasio pakan 1,5 kg pelet jadi 1 kg daging. Jadi memang kita mengeluarkan per 1000 ekornya 150 kilo. Ya, jadi nanti tinggal menghitung saja berapa habis ini peletnya ya. 1000 ekor jadi 150.000. Nah, harga pelet sendiri itu kan bervariasi. Di tiap daerah itu beda-beda, ada yang 11.000, ada yang 12.000, ada yang 10.000 itu. Tinggal dihitung menggunakan harga pakan yang di tempat masing-masing. Ya, jadi rasio pakan itu 1,5 kg pelet jadi 1 kg daging. Kalau misalkan 1,5 kg pelet itu nilainya 1 kilonya itu 10.000 misalkan, 1,5-nya kan 15.000. Nah, itu mendapatkan 1 kg daging. Ya, 1 kg daging sendiri itu harganya kan 50.000. Ya, berarti 1,5 kg pakan tadi 15.000, harga jualnya daging 50.000. 50.000 dikurangi 15.000, kita masih mendapatkan sisa
kurang lebih 35.000 ya. Ya oke pemirsa, itu yang bisa saya jawab dari terakhir pertanyaan Pak Rudi tadi. Ya, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab masalah-masalah seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Oke, salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.